Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 7.1. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, ini Ibu mulai dari soal nomor 1. Bagaimana keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang, dan garis dengan bidang? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 1 anak-anak. Ibu mulai dari keberadaan titik dengan garis. Keberadaan titik dengan garis ada dua anak-anak, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Ini Ibu bahas dari yang A, titik terletak pada garis. Yang di sini ada garis L anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwa garis diberi notasi ada tanda panah 2, ini artinya bisa diteruskan hingga tak terhingga, dan nama garis ini ditulis dengan huruf kecil, sedangkan titik disimbolkan dengan noktah dan menggunakan huruf kapital. Titik A ini berada pada garis L atau titik A menjadi bagian dari garis L, maka disebut titik A terletak pada garis L. Selanjutnya, titik terletak di luar garis. Di sini ada garis M dan ada titik B. Karena titik B tidak menjadi bagian dari garis M, maka titik B disebut terletak di luar garis M. Lanjut, keberadaan titik dengan bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Ini di sini ada, Ibu gambarkan bidang alfa, dan titik C ini berada pada bidang alfa, ada di dalam bidang alfa, sehingga titik C ini disebut berada pada bidang alfa atau terletak pada bidang alfa. Selanjutnya, titik terletak di luar bidang. Kalau kita amati, ini ada bidang beta, Ibu gambarkan bidang beta, dan di sini ada titik D yang berada di luar bidang beta. Ini tidak menjadi bagian bidang beta, sehingga titik D disebut terletak di luar bidang beta. Pembahasan selanjutnya, keberadaan garis dengan bidang. Ada 3 anak-anak. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Di sini Ibu gambarkan ada bidang alfa dan di sini ada garis L. Ini kalau posisinya seperti ini, garis L menjadi bagian dari bidang alfa, maka disebut garis L terletak pada bidang alfa. Selanjutnya yang B, garis tidak pada bidang. Garis tidak pada bidang, kalau kita amati di sini Ibu gambarkan bidang alfa dan garis L ini berada di luar bidang alfa dan tidak memotong anak-anak. Kalau posisinya sejajar ini tidak akan pernah memotong bidang alfa, sehingga ini dikatakan garis L berada di luar bidang alfa. Yang C anak-anak, garis menembus atau memotong bidang. Di sini Ibu gambarkan bidang alfa dan garis L memotong bidang alfa. Titik potong antara garis L dengan bidang alfa ini berupa titik dan Ibu namakan sebagai titik A. Ini bisa disebut garis L menembus bidang alfa. Soal nomor 2. Sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Maka irisan keduanya menghasilkan, ini sudah Ibu gambarkan untuk nomor 2 ini anak-anak. Di sini ada bidang alfa dan di sini ada garis L.
Garis L ini sebenarnya Ibu gambarkan tidak berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan dengan bidang alfa, sehingga keduanya ini tidak mempunyai irisan. Sehingga apabila ditanya maka irisan keduanya menghasilkan, jawabannya adalah D, himpunan kosong. Soal nomor 3, anak-anak. Terdapat dua bidang saling berpotongan dan tidak berhimpitan, maka perpotongannya berbentuk. Baik, ini Ibu sudah gambarkan untuk soal nomor 3 ini anak-anak. Ini adalah Ibu gambarkan ada dua bidang, yaitu bidang alfa yang berwarna biru dan bidang beta yang berwarna merah. Bidang alfa ini memotong bidang alfa ataupun bidang beta memotong bidang alfa. Bidang alfa memotong bidang beta, atau bisa anak-anak tulis bidang beta memotong bidang alfa dan tidak berimpitan. Maka perpotongan dari kedua bidang ini adalah membentuk garis, dan di sini dinyatakan dalam garis L. Kembali ke soal anak-anak. Jadi apabila ditanya terdapat dua bidang saling berpotongan dan tidak berhimpitan, maka perpotongannya berbentuk B garis. Tadi sudah Ibu gambarkan, perpotongannya berbentuk garis. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 4, anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Ini ada garis AB, anak-anak. Selanjutnya, gambar yang B ada ruas garis atau segmen garis PQ, dan gambar C ada sinar garis KL. Untuk soal A, diketahui gambar A adalah garis AB. Ini adalah garis AB, ada dua tanda panah di ujungnya. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Baik, kalau kita amati anak-anak, titik C ini berada pada garis AB, atau titik C menjadi bagian dari garis AB. Jadi, apabila kita diminta menjelaskan apakah titik C terletak pada garis AB, jawabannya adalah ini. Titik C terletak pada garis AB dan Ibu notasikan dengan AB, di atasnya diberi simbol garis, ada dua panah, karena titik C ada pada garis AB atau titik C menjadi bagian dari garis AB. Soal B, anak-anak. Di sini ada pada gambar B ada segmen garis PQ. Diketahui gambar B adalah segmen garis PQ. Jelaskan apakah titik R terletak pada segmen garis PQ. Jelaskan juga apakah titik S terletak pada segmen garis PQ. Mari kita amati segmen garis PQ ini anak-anak. Titik P dan titik Q merupakan ujung dari segmen garis, dan ini berarti sudah ujungnya titik kedua titik ini, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Kalau kita amati, titik R berada di luar ujung ini, di luar ujung segmen garis ini, atau di luar dari titik P dan Q, sehingga titik R ini disebut tidak terletak pada segmen garis PQ atau berada di luar segmen garis PQ. Sedangkan untuk titik S menjadi bagian dari segmen garis PQ, sehingga disebut titik S terletak pada segmen garis PQ. Ini penjelasannya anak-anak untuk soal B. Pada segmen garis PQ, Ibu nyatakan PQ dan diberi ruas garis seperti ini, segmen garis seperti ini, tidak ada panahnya anak-anak. Titik P dan Q merupakan titik ujung segmen garis PQ. Titik R berada di luar titik ujung ruas garis atau segmen garis PQ, sehingga titik R tidak terletak pada segmen garis PQ.
Sedangkan titik S terletak pada ruas garis PQ karena ruas garis atau segmen garis PQ karena titik S ada pada segmen garis PQ atau menjadi bagian segmen garis PQ. Soal 4C. Diketahui gambar C adalah sinar garis KL. Jelaskan apakah titik M dan P terletak pada sinar garis KL. Jelaskan juga apakah titik N dan O terletak pada sinar garis KL. Mari kita amati sinar garis KL ini anak-anak. Sinar garis KL, titik K merupakan titik pangkal dari sinar garis KL. Sedangkan ini sinar garis ini di sini ada tanda panah, berarti garis ini, sinar garis ini bisa dilanjutkan hingga tak terhingga. Kalau kita ditanya letak titik M ini berada di luar pangkal sinar garis KL titik M ini, sehingga titik M ini disebut tidak terletak pada sinar garis KL. Sedangkan untuk titik P, anak-anak, titik P ini apabila panah ini kita lanjutkan, kita teruskan, maka titik P ini menjadi bagian dari sinar garis KL, sehingga titik P bisa disebut terletak pada sinar garis KL. Selanjutnya titik N dan O. Sudah jelas di sini bahwa titik N dan O menjadi bagian dari sinar garis KL, sehingga titik N dan O bisa dikatakan terletak pada sinar garis KL. Ibu jelaskan anak-anak di sini. Pada sinar garis KL disimbolkan dengan KL, di sini ada satu panah. Titik K merupakan titik pangkal dan ruas garis KL tidak memiliki ujung. Titik M tidak terletak pada sinar garis KL karena terletak di luar pangkal sinar garis KL. Selanjutnya, titik P terletak pada sinar garis KL karena sinar garis KL tidak memiliki ujung atau dapat diperpanjang sampai tak terbatas, dan titik P menjadi bagian sinar garis KL. Sedangkan titik N dan O terletak pada sinar garis KL karena menjadi bagian dari sinar garis KL. Soal nomor 5, anak-anak. Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah boleh kita mengatakan A. Garis adalah kumpulan titik-titik? Jawabannya boleh, karena kumpulan titik-titik yang berderet ke dua arah yang berlawanan membentuk garis. Sedangkan untuk B. Bidang adalah kumpulan titik-titik? Jawabannya boleh, karena kumpulan titik-titik yang berdekatan dan sebidang membentuk bidang. Selanjutnya C. Bidang adalah kumpulan garis-garis? Jawabannya boleh, karena kumpulan garis-garis yang saling berdekatan dan sejajar membentuk bidang. Ini yang D. Ruang adalah kumpulan garis-garis? Jawabannya adalah boleh, karena ruang itu merupakan kumpulan dari bidang-bidang dan bidang itu merupakan kumpulan garis-garis. Kemukakan alasan dari setiap jawaban kalian. Baik, kembali Ibu jelaskan untuk soal nomor 5 anak-anak, jawabannya boleh karena kumpulan titik-titik yang berderet ke dua arah yang berlawanan membentuk garis. Selanjutnya jawaban untuk 5B boleh karena kumpulan titik-titik yang berdekatan dan sebidang membentuk bidang. Untuk soal 5C anak-anak, jawabannya boleh karena kumpulan garis-garis yang saling berdekatan dan sejajar membentuk bidang. Selanjutnya, untuk soal 5D, boleh karena ruang merupakan kumpulan dari bidang-bidang dan bidang merupakan kumpulan dari garis-garis. Tadi seperti sudah dibahas di soal C. Baik anak-anak, ini Ibu membahas sampai soal nomor 5.
Untuk nomor selanjutnya, Ibu bahas di video Ibu berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat membantu.